Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini ya, kita mengulas kembali pelajaran yang kemarin kita pelajari. Kemarin kita sudah belajar tentang keragaman hayati yang ada di Indonesia, serta ada keanekaragaman juga dari pekerjaan-pekerjaan keseharian di sekitar lingkungan kita. Sekarang Pak Guru tanya, di sekitar kalian kemarin ada pekerjaan apa saja? Coba Mas Hadi bisa dijelaskan mungkin. Ada pekerja bangunan, Pak. Ada pekerja bangunan. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, kita mengulas kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari. Di antaranya kemarin ada beberapa materi ya, salah satunya kita belajar tentang baris puisi, dan juga ada bait dari sebuah puisi ya. Kita sudah belajar banyak tentang puisi, ada bunyi vokal juga. Terus yang kemarin kita pelajari juga ada tentang keanekaragaman hayati ya, juga ada beberapa kalian sudah mengamati tentang profesi apa saja yang di lingkungan sekitar Anda ya. Nah, sekarang Pak Guru akan tanya pada kalian ya tentang materi yang kemarin sudah kalian pelajari. Kalian kan kemarin sudah mengamati nih. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya, di lingkungan Mas Martindo, coba sebutkan ada profesi apa saja yang Mas Martindo kemarin amati. Banyak yang jadi petani, Pak Guru. Jadi petani ya, oke. Nah, kalau di tempatnya Mas Hadi, Pedagang, Pak Guru. ada pedagang dan petani lah. Dari situ ya kita bisa melihat ya beberapa keanekaragaman yang ada di Indonesia ya, di segi profesi ya, setiap daerah itu mempunyai berbeda-beda. Nah, untuk materi hari ini bisa kalian nanti sebutkan cita-cita kalian ya. Kalian di sini mendiskusikan apa tentang cita-cita kalian, lalu kalian bisa disimpulkan kegunaan cita-cita kalian sebagaimana tempatnya ya, sebagaimana cita-cita kalian sebutkan. Bisa berlatih mulai dari sekarang ya. Nanti Pak Guru bisa dicek sama Pak Guru. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak Tidak ada. ada ya, bisa dimulai dari sekarang ya. Tulis cita-cita kalian, nanti kalian bisa disimpulkan ya. Ya, di sini Mas. Waktunya 5 menit ya. Ya, Pak Guru. Masih bingung sama cita-cita kalian sendiri? Semisal kalian menjadi pemain sepak bola, cita-citanya ya kalian bisa mengharumkan nama negara Indonesia, tentunya bisa bangga juga orang tua kalian, teman-teman kalian, bisa menjadi suri tauladan. Sudah belum? Ada lagi, Belum, Pak Pak Guru. Belum ya.
Waktunya 3 menit lagi. Sudah? Bentar lagi Pak Guru. Belum ya? Ya, semenit lagi ya. Gimana? Sudah? Sudah Pak Ya. Guru. Oke, sudah. Kalau seperti itu ya bisa kalian bacakan. Yang pertama Mas Matindo, silakan Mas Matindo bacakan dari diskusi kalian berdua. Cita-cita saya pengen jadi petani Pak Guru. Pengen jadi petani. Iya. Supaya apa? Karena kalau petani itu kan bisa menghasilkan padi dan jadi Hmm, beras, iya, umbi-umbian dan lain-lain. Oke. Kalau itu kan bisa dapat untuk konsumsi manusia. Iya. Sangat bagus dan sangat mulia ya. Bisa kita kasih tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya untuk Mas Harim. Ya, cita-cita saya menjadi pedagang Pak Guru. Pedagang apa? Pedagang tas. Dagang tas? Iya, Oh, karena sangat beragam iya. ya, sangat Karena unik ya. kakak saya berjualan bisnis tas dan untungnya Oh. banyak Pak Guru. Oh seperti itu, jadi Iya. termotivasi sama kakaknya ya. Iya Pak Oke, Guru. sangat beraneka ya cita-cita kalian ya. Tentunya dalam menggapai cita-cita kalian yang unik ini ya, yang sangat mulia ya, tentunya harus bekerja keras. Misal jadi petani ya, nantinya kita bisa apa ya, sebelum jadi petani kita juga harus bisa nyangkul, bisa menanam ubi-ubian, bisa menanam padi ya, mulai belajar dari sekarang. Oke. Untuk itu untuk itu ya, dalam menggapai cita-cita kalian tentunya dengan menghadapi banyak situasi ya, nantinya kalian jangan cepat menyerah ya, jangan mudah terputus asa. Seperti ada dalam buku ini ya, ada kisah sukses dalam mengatasi kegagalan. Salah satunya ada Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Bisa. Nah, di sini bisa Mas Hari bacakan tentang yang di Michael Jordan itu apa? Bisa Mas Hari bacakan ya. Iya Pak Guru. Michael Jordan bermain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael Jordan pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia harus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia hanya dia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan, tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Sudah Pak Guru. Oke, itu cerita dari Michael Jordan, si pemain basket Dunia. Iya, jadi Michael Jordan ini sebelum menjadi pemain basket mengalami kegagalan terlebih dahulu ya. Salah satunya ketika usia remaja dia gagal masuk tim kebanggaannya sendiri, tim sekolahannya sendiri.
karena tingginya yang tidak mencapai pemain-pemain lain. Oke, tadi yang Mas Hari bacakan tentang kisah dari Michael Jordan ya, seorang pemain basket dunia ya. Sekarang ini ada cerita dari Thomas Alva Edison, si penemu lampu listrik. Nah, di sini Mas Tindo bisa dibacakan ya ceritanya. Baik, Pak Silakan. Guru. Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolahnya, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolahnya. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal. 2000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Oke, itu cerita dari Thomas Alva Edison, si penemu listrik ya. Semisal kita ada Thomas Alva Edison, apa yang kalian bayangkan? Tentunya kita tidak bisa menikmati terangnya lampu ya, Iya, Pak. karena penemu lampu listrik ini Thomas Alva Edison. Oke, jadi Thomas Alva Edison sebelum beliau bisa menemukan lampu listrik tentunya pernah mengalami kegagalan. Salah satu contohnya dikeluarkan dari sekolahnya ya. Dikeluarkan dari sekolahnya, ia harus belajar sendiri. Akhirnya dengan berkali-kali ia membaca buku sains ya, dia bisa menciptakan lampu pijar. Oke, itu ada soal ya tentang dua cerita tadi ya, bisa kalian isi dari sekarang ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya, Iya, Pak Guru. bisa dikerjakan sekarang, jangan contek-contekan ya. Iya, Pak Guru. Oke, bisa dimulai sekarang. Jawabnya dibaliknya apa lah? Boleh, Pak Guru? mau dibawa tulis juga nggak apa-apa, di bawahnya ya nggak apa-apa kalau cukup. Ada semua ya di bacaannya, jadi nggak usah tanya. Udah nyampe nomor berapa Mas? Nyampe nomor 3 ini, Pak Guru. Cepet ya, Iya. kayaknya nggak 5 menit ini. Sudah? Sudah, Pak Guru. Mas Fadil sudah? Sudah. Oke, kita cocokkan bersama-sama ya. Iya, Pak. Pak Guru. Ya, pertanyaan nomor pertama bisa Mas Tindo bacakan. Apakah mimpi Michael Jordan dan Thomas. Thomas Edison? Iya. Apa jawabannya Mas Hari? Nomor 1. Pemain basket dan menjadi penemu lampu listrik, Pak Guru. Oke, betul sekali ya. Jawaban nomor pertama yaitu Michael Jordan, sang pemain basket dunia. Lalu Thomas Edison, si penemu lampu listrik. Jadi dari mereka berdua bisa kalian pelajari ya, dari Michael Jordan yang sudah berkali-kali kita bisa masuk tim kebanggaannya, mereka terus berlatih ya. Sementara Thomas Edison yang dikeluarkan dari sekolahnya bisa belajar sendiri di rumah, malahan bisa membantu ibundanya. Terus nomor 2, Mas Ari bisa bacakan. Kegiatan apa saja yang senang dilakukan keduanya? Mas Tindo, jawabannya apa? Jawabannya itu terus belajar dan berlatih. Ya, kegiatan apa saja yang sering dilakukan oleh
kedua orang tersebut ya, dari Thomas Edison maupun Michael Jordan ya, yaitu terus belajar dan terus berlatih. Dari Michael Jordan sendiri yang ingin menjadi pemain basket dunia, walaupun yang sudah mengalami kegagalan ya, dia selalu terus berlatih dan akhirnya bisa menjadi pemain basket dunia. Dari Thomas Edison sendiri yang dikeluarkan di sekolahnya, malahan beliau belajar sendiri membaca buku-buku sains ya, malahan bisa menciptakan lampu pijar. Nomor 3, Mas Martido bisa bacakan. Tantangan apa saja yang dihadapi Michael Jordan dan Thomas Alva Edison untuk meraih mimpinya? Oke, jawabannya apa? Michael Jordan pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim. Terus dari Thomas Edison, tantangannya Thomas Edison dikeluarkan dari sekolahnya, oke, lalu akhirnya belajar sendiri dan bisa membantu orang tua. Oke, itu jawaban nomor 3 ya. Jadi tantangan yang mereka hadapi sebelum sukses tentunya mengalami kegagalan terlebih dahulu ya. Salah satunya yang tadi sudah ada disebutkan oleh Mas Jati. Yang terakhir ini, bagaimana cara mereka menghadapi kegagalannya? Mas Martido, coba jawabannya. Jawabannya dengan tidak mudah menyerah untuk meraih mimpi dan terus berlatih. Oke, tentunya dalam menghadapi kegagalannya jangan cepat putus asa, selalu semangat belajar berlatih ya. Itu yang kita pelajari dari cerita Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Oke, itu ya sangat seru ya. Selanjutnya ya, selanjutnya ini ada sebuah bacaan tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, dari ciri fisik, dari suku, dari rasnya. Bisa Mas Hari bacakan? Bisa, Pak Guru. Ya. Negara Indonesia yang terletak di titik persilangan antara berbagai bangsa menyebabkan beragamnya ras yang ada di Indonesia. Ras berkaitan dengan ciri-ciri fisik atau ciri tubuh. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri fisik yang berbeda. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang berbeda dengan kelompok lainnya. Kelompok masyarakat Sakai dari Riau, suku Kubu dari Sumatera Selatan, Surel Taruna dari Pulau Muna, masyarakat Enggano di Bengkulu dan masyarakat Mentawai memiliki kemiripan satu dengan lainnya. Demikian juga dengan kelompok masyarakat Madura, Jawa, dan Bali memiliki ciri fisik yang hampir serupa. Oke, itu bagaimana negara kita ya yang memiliki suku, ras, ciri fisik yang berbeda-beda ya. Di Pulau Jawa tentunya memiliki fisik yang sama-sama. Kalau orang Jawa, semisal orang luar Jawa juga sama beda dengan orang Jawa ya. Kalau orang luar ya, kalau yang dari luar Jawa, seperti yang diceritakan di sini ya. Nah, selanjutnya ya, kalian bisa diskusikan, itu ada beberapa soal 1, 2, 3, dan 4. Silahkan kalian diskusikan terlebih dahulu untuk menjawab soal-soal tersebut. Nanti Pak Guru akan cek satu-satu prosesnya. Ayo kalian diskusikan.
Sudah selesai? Bentar lagi Pak Guru. Belum ya? Belum. Iya. Sudah? Sudah Pak Sudah, Guru. Sudah, oke. Sudah selesai ya? Sudah. Ya, Oke. Pak Guru pasang pertanyaannya, kalian menjawab ya. iya Pak Guru. Nomor pertama, bagaimana keragaman orang-orang yang ada di sekitarmu? Adakah ciri fisik berdasarkan suku asal yang membedakannya di sekitar kalian, di lingkungan kalian? Kalau di tempat Mas Rindo ada nggak? Kalau di sekitar Lingkungan Mas Rindo. kalau di sekitar tidak ada keragaman orang karena semua berasal dari suku Jawa Pak Iya, Guru. kalau di Jawa jarang kita temui ya. Dari orang-orang mana yang pindah ke sini ya dan menetap di sini jarang kita temui ya. Iya. Terus kalau dari Mas Ari, temui nggak di lingkungan Mas Ari? Enggak ada Pak Nggak ada Guru. juga. Oke, Sama aja suku Jawa. suku Jawa ya. Selanjutnya nomor 2, apakah manfaat mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia? Manfaatnya, mengetahuinya. Coba Mas Ari. Mengetahui keragaman ras dan ciri fisik suku yang ada di Indonesia bisa menambah pengetahuan Pak Guru. Oke, betul sekali ya. Bisa beri tepuk tangan ya. Manfaat kita mengetahui ras, ciri fisik suku-suku yang ada di Indonesia tentunya bisa menambah pengetahuan kita ya. Semisal yang dari Jawa, ada orang Jawa, terus ada teman kalian bertanya, itu dari orang mana ya? Kan kelihatan tuh ciri fisiknya ya, dari orang Jawa, seperti itu. Terus nih, nomor 3, apakah manfaat mengetahui keragaman ras ciri fisik masyarakat di sekitar kita? Apa Mas Martindo? Manfaat Mengetahui keragaman ras dan ciri fisik masyarakat di sekitar kita adalah kita bisa tahu dan memahami keragaman untuk menjalin hubungan sosial yang baik. Oke, betul sekali. Beri tepuk tangan kita ya. Sangat pintar-pintar rupanya kalian ya. Tentunya untuk mengetahui ya keragaman ras ciri fisik masyarakat di sekitar kita ya, kita bisa bersosialisasi dengan baik dengan mereka ya. Oke, itu keragaman ya dari negara kita sendiri, kita harus bangga dengan semua itu. Nah, untuk itu Dekaritas ini menciptakan sebuah visi, tanah airku, tanah yang beragam. Nah, sini ada sebuah puisi, bisa Mas Hari bacakan? Bisa Pak Guru. Iya, silakan ya. Judulnya Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Kamu menyebut dirimu orang Toraja, dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kamu bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut penggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini. Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini Demi kita demi kita bangsa Indonesia. Ya, itu puisi yang menggambarkan bagaimana bangganya kita menjadi seorang yang dilahirkan di Indonesia ya.
tentunya ini ciptaan karya dari Dekaritas yang berjudul Tanah Airku, Tanah yang Beragam. Nah, jadi pelajaran kita hari ini seperti itu ya. Sebelum Pak Guru tutup, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Pak Guru. Ya, dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, cukup sekian ya pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam